Persija membangun serangan ketika bertahan. Barito Putra gunakan shape 5-3-2. Lebih banyak menunggu. Kesabaran dari pemain Persija Jakarta diuji di pertandingan ini. Saat tanpa bola, Persija Jakarta pun mencoba melakukan gangguan yang agresif terhadap pemain-pemain Barito Putra. Di skematisasi ini, 3 pemain belakang Barito Putra langsung dipres 1 lawan 1 dan dipaksa Anderson untuk melakukan long pass dan bola tersebut jatuh kembali ke pemain Persija Jakarta. Ryo Matsumura kembali menunjukkan keistimewaannya dalam menciptakan kreativitas pada saat penyerangan dilakukan oleh Persija Jakarta. Ya, Persija Jakarta berhasil mengalahkan Barito Putra dengan skor akhir 2-3 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu Persija ciptakan gol lewat gol bunuh diri Renan Alves di menit 2. Kemudian disamakan oleh Barito di menit 19 lewat Excel. Lalu gol kedua Persija dicetak oleh Marco Simic di menit 44 lewat assist Doni Tripamungkas. Gol kedua Barito dibuat debut ya Matty Mayer di menit 46, assist dari Rizky Pora, dan gol kemenangan Persija dicetak oleh Raihan Hanan di menit 68. Dan perlu digarisbawahi, Barito Putra di menit 51 harus bermain dengan 10 pemain setelah Buyung Ismu mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran yang ia lakukan terhadap pemain Persija Jakarta. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari susunan informasi di atas kertas, Barito Putra bersama Coach Rahmat Darmawan gunakan pola 1-3-5-2. Ketika tanpa bola, struktur pertahanan yang dibentuk Barito akan menjadi 5-3-2. Sedangkan Persija Jakarta bersama Carlos Peña di atas kertas gunakan pola 1-3-4-1-2 atau penyebutannya bisa juga menjadi 1-3-5-2. Ini momen bagaimana pemain Barito Putra mencoba membangun serangan dan secara agresif pemain dari Persija Jakarta langsung melakukan pressing terhadap 3 pemain belakang dari Barito Putra. Renan Da Silva dipres oleh Simic, Witan ngepres posisi Anderson, dan Matsumura ngepres posisi dari Iqbal. Dan posisi Bayu, pemain tengah holding dari Barito Putra, pun ditutup jalur passingnya oleh Witan Sulaiman. Dan di sektor tengah, Hanif Gayos pun secara agresif mencoba melakukan gangguan terhadap Morelato dan Cisung nomor 77 Barito yang beberapa momen pada awal pertandingan teman-teman mencoba masuk ke tengah menciptakan superioritas. Dan dengan cara seperti ini memaksa pemain-pemain Barito Putra harus bermain bola atas ataupun bola panjang dan membuat bola tersebut dengan mudah antisipasi pemain-pemain Persija Jakarta. Lalu Persija Jakarta di momen ketika membangun serangan, mereka sangat amat sabar. Ketika bertahan 5-3-2, struktur yang diaplikasikan oleh Barito Putra. 5-3-2 yang dimainkan oleh Barito Putra pun lebih banyak menunggu. Sangat amat jarang sekali untuk melakukan high pressing. Nah, menjaga struktur untuk tidak renggang dan menyulitkan Persija Jakarta untuk masuk lewat posisi Hanif Syabandi ataupun Mace Gayos. Dengan situasional Barito Putra lebih banyak bermain menunggu, otomatis Persija Jakarta sangat amat mudah untuk menguasai bola, khususnya lewat 3 pemain belakang mereka. Ada Rizky Ridho, Kudela, dan Hansa Muyama. Nah, 3 pemain belakang dari Persija Jakarta ini pun ketika tanpa ada gangguan yang agresif dari pemain-pemain Barito Putra, beberapa kali sering kan mendrive bola sebagai pemain yang mencoba langsung memberikan bola ke area depan, melewati sektor tengah dari atau garis tengah lah ya dari lapangan. Dan itu salah satu situasi yang bagus ya, aku apresiat teman-teman dari apa yang dilakukan oleh 3 pemain belakang Persija Jakarta, karena kan secara otomatis teman-teman Hanif Syabandi dan Mace Gayos itu coba dieliminasi. Nah, butuh itu 3 pemain belakang tadi yang ketika tanpa ada penekanan sebagai alat bantu untuk memberikan bola ke posisi depan, ke Rio ke posisi Witan ataupun Marco Simic. Dan opsi yang selanjutnya ketika sulit itu pun dilakukan ya permainan menyamping dilakukan oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Dengan kesabaran yang dimiliki oleh Persija Jakarta ini, akhirnya pelan-pelan banyak itu bisa terbuka rongga dari bentuk pertahanan dimiliki oleh Barito Putra. Dan ini skematisasi bagaimana proses gol pertama yang didapat oleh Persija Jakarta. Nah, di situ kan Bayu Pradana salah memberikan passing
dan secara posisi pun dia sudah tidak berada di areanya, dan Ryo Matsumura yang secara formasi beririsan dengan posisi Bayu Pradana, Bayu kan holding, sedangkan Ryo Matsumura kan berada di belakang Witan dan Marco Simic, mendapatkan space ujungnya. Dan apa terjadi? Ryo melakukan tendangan dari luar kotak penalti, bola muntah terjadi dan terciptalah sebuah gol bunuh diri lewat back Barito Putra. Nah, yang ingin aku mention dari situasi yang dilakukan oleh Persija ini bukan kali pertama bagaimana krusialnya peran dari Ryo Matsumura. Ryo Matsumura terlihat klop dengan sistem ataupun secara posisi. Carlos Peña menempatkan dirinya di belakang dua striker ataupun di depan dari dua gelandang. Nah, ini gelandang Mace Gayos, Hanif, di depannya ada Marco Simic. Lebih free roll, lebih bebas, dan pada pertandingan ini pun dia pun kerap melakukan rotasi posisi dengan Witan ketika tanpa bola ataupun ketika dengan menguasai bola, teman-teman. Dimensi dari Ryo Matsumura ini seperti yang sudah kita katakan, misalnya dari data statistik kuantitatif SofaScore menyebutkan Ryo Matsumura menjadi salah satu pemain yang krusial, 3 besar lah ya. Nomor 2, seingat aku Ryo Matsumura, pertama ada Gustavo Almeida. Dan ya, penting ini untuk menjaga kekonsistenan apa yang sudah ditampilkan oleh Ryo Matsumura, dan penting untuk mencari opsi selanjutnya pada kala Ryo Matsumura tidak hadir ataupun tidak mampu bermain, atau ketika Ryo Matsumura di satu momen mentok akselerasinya, seperti yang sudah kita bahas berkali-kali, teman-teman. Karena pada dasarnya, teman-teman, elemen dengan sistem 1-3-4-1-2 ini kan pemain nomor 10-nya itu kreativitasnya sangat amat dibutuhkan. Oke, kemudian setelah proses gol Persija Jakarta, Barito pun mendapatkan sebuah gol. Ini dari situasi skema bola mati, teman-teman, karena dari proaktif 1-2 sentuhan nggak berjalan juga Barito Putra. Prosesnya lewat gol Excel, dan Excel di momen ini dijaga oleh Doni Tripamungkas secara man to man, teman-teman. Tetapi Doni Tripamungkas akibat gerakan Excel lah ya memang ada atribut dari pemain belakang Persija yang lain tidak mampu mengantisipasi. Tetapi dalam konteks Doni ditugaskan untuk menjaga Excel, kelihayan Excel ini kesulitan untuk bisa diantisipasi oleh pemain Persija khususnya Doni. Secara umum memang Excel bisa banyak meluluh lantahkan lah ya beberapa kali defensif yang dimiliki oleh Persija Jakarta, dan treatment bagaimana Carlos Peña melakukan pergantian, memasukkan Ferrari, menebalkan, menguatkan lah ya sisi defensif Persija. Aku pikir itu salah satu langkah yang cermat ya, ketika Excel terlalu bebas ada di beberapa momentum untuk mengobrak-abrik pertahanan Persija Jakarta. Setelah kedudukan satu sama, secara permainan pola Persija Jakarta nggak banyak melakukan perubahan, tetap memainkan pakem yang sudah dibentuk oleh Persija Jakarta bersama Carlos Peña, dan otak serangannya lagi diarahkan ke posisi Ryo Matsumura. Nah, secara struktural ketika tanpa bola Barito Putra gunakan shape 5-3-2, dan di sini Mace Gayos langsung memberikan umpan progresif ke area Ryo Matsumura. Dan sebenarnya, teman-teman, skematisasi ataupun cara pattern seperti yang sudah kita ulas dengan grafis barusan, banyak itu terjadi ataupun memunculkan banyak ruang terhadap Ryo Matsumura, karena 3 pemain tengah dari Barito Putra ini ya secara struktur ataupun secara permainan mereka menunggu, tetapi ketika bola itu sudah dialirkan, digerakkan ke kiri, ke kanan, 3 pemain tengah Barito, Bayu, Morelato atau Rizky Pora, mereka ke-trigger juga, mereka menciptakan kerenggangan juga, kerenggangan terhadap posisinya Ryo Matsumura. Dan ini skematisasi gol kedua dari Persija Jakarta lewat Marco Simic. Ini pun berawal lagi dan lagi dari Ryo Matsumura. Dia free roll kan, bebas bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Dalam momen ini dia ke kiri, dan 3 pemain dari Barito Putra pun secara penekanan tidak cukup kuat. Salah satu yang pemain terdekat ke Rio ya dari Barito Putra, teman-teman. Dan secara defensif Bagas yang mengantisipasi, yang awarenessnya, tracking terhadap Doni Tripamungkas, positioningnya pun tidak cukup prima, gesturnya, shape tubuhnya, teman-teman, dan ujungnya Bagas ketinggalan untuk mengantisipasi Doni Tripamungkas. Bola daerah dilakukan, dan ya Marco Simic dengan mudah untuk menciptakan
sebuah gol. Lihatlah betapa krusialnya kan Ryo Matsumura. Ini berkali-kali kita bilang Ryo Matsumura yang sangat amat prima permainannya. Dan di babak kedua Coach RD melakukan perubahan formasi yang di babak pertama gunakan 5-3-2 ataupun 3-5-2 teman-teman. Di babak kedua diubah menjadi 4-4-2 dengan skematisasi 4-4-2 seperti ini. Permainan tetap banyak lebih menunggu teman-teman, menunggu kesalahan dari pemain-pemain Persija Jakarta, dan nilai attacking dari 4-4-2 tentu lebih menggoda, lebih bertenaga teman-teman. Alhasil dari skema formasi yang telah berubah, Barito Putra berhasil menciptakan sebuah gol dari area kanan yang ditempati oleh Rio Fahmi bagi Persija Jakarta. Matty Meyer yang awalnya dijaga oleh Rizky Ridho, licin kali Matty Meyer dan sulit diantisipasi oleh Rizky Ridho, tercipta sebuah gol. Jadi dua gol yang diderita oleh Persija Jakarta harusnya nggak tercipta sebuah gol ini. Pertama tadi Doni Tripamungkas dari bola udara kan, out of position ataupun kesulitan Doni Tripamungkas mengantisipasi kelicinan Excel. Kemudian untuk Matty Meyer ini pun kan kita sudah mengetahui licinnya Matty Meyer, ya sekelas Rizky Ridho loh, sampai kesulitan untuk mengantisipasi. Dan lagi-lagi gol kedua Barito dari bola udara. Jadi pertandingan ini kelengahan Persija Jakarta terlihat dari bola udara yang tidak mampu diantisipasi teman-teman. Nah, ketika situasi Barito Putra sudah menciptakan 2 gol, kartu merah terjadi bagi pemain Barito Putra, Buyung Ismu. Langsung keputusan yang tepat dari wasit teman-teman. Dan ketika tadinya sudah pakai formasi 4-4-2, diubahlah struktur, bukan diubah sih, dipaksa harus bermain dengan struktur 4-4-1. Dan tentu kekurangan pemain membuat Barito Putra sulit untuk bisa menyeimbangi lah ya secara konsisten. Ya, meskipun dengan kekurangan pemain, ada fase-fase Barito Putra dapat menciptakan sebuah peluang. Efektivitas mereka tidak ada, tetapi secara di atas kertas dengan 4-4-1 ataupun 10 pemain dari Barito Putra sulit tentu untuk bisa menciptakan banyak daya dari apa yang terjadi di atas lapangan teman-teman. Dan dengan 4-4-1 ataupun 10 pemain sudah terjadi bagi Barito Putra, pelan-pelan Persija Jakarta kan menaikkan lagi ataupun mencoba mendominasi lagi. Setelah dengan babak kedua ataupun di akhir-akhir babak 1 sudah mulai agak goyang itu pemain-pemain Persija Jakarta. Dan ini momen proses gol ketiga dari Persija Jakarta. Berawal lagi Ryo Matsumura menciptakan permainan triangle pass dari posisi Ryo Matsumura ke posisi Raihan Hanan dan Raihan Hanan ke Pablo Andrade, dan crossing dilakukan, ujungnya tercipta gol dari posisi Raihan Hanan. Dan kredit poinnya pergantian dilakukan oleh Carlos Peña, dimasukkan Raihan Hanan, Pablo Andrade, itu menciptakan ataupun meningkatkan lagi kekuatan yang sempat menurun dari agresivitas 1-3-4-1-2 formasi yang dimainkan oleh Carlos Peña di atas lapangan. Oke, kesimpulannya Persija Jakarta superior. Kemudian kedua, Ryo Matsumura kembali memunculkan kekuatan yang sangat amat luar biasa terhadap dimensi permainan Persija Jakarta. Barito Putra bermain terlalu menunggu sehingga membuat keleluasan terhadap permainan dari Persija Jakarta, dan counter attack dari permainan menunggu yang dilakukan oleh pemain Barito Putra pun tidak cukup kuat. Dan pada pertandingan ini Persija Jakarta minimalis lah ya untuk melakukan kesalahan pada saat mereka banyak menguasai bola. Nah, berbeda kalau kita flashback lah pada saat eranya Dol, kan pada banyaknya penguasaan bola dilakukan oleh Persija Jakarta, kesalahan sering terjadi. Dan itu salah satu elemen terpenting juga ketika Persija Jakarta banyak menguasai bola, sedikit melakukan kesalahan atau bahkan minor teman-teman, ya menyulitkan Barito Putra dengan sistem bermain reaktifnya, lebih banyak menunggu, menginisiasi serangan balik. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar.